Polisi telah memeriksa 4 orang saksi terkait kecelakaan kereta yang menabrak minibus di Lumajang, Jawa Timur. Olah tempat kejadian perkara telah dilakukan sejak malam hingga hari ini dan berikut keterangan Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jackson Situmorang. Yang pasti saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 4 orang saksi, baik itu yang melihat langsung maupun relawan yang biasanya bertugas di persimpangan sebidang kereta api tanpa palang pintu ini. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan kepada pihak KAI ya, dari masinis yang kemarin mengendarai, seperti apa situasi yang sebenarnya. Kemudian kami update untuk situasi korban saat ini, yang 11 meninggal dunia, 9 sudah kembali ke keluarganya, sebagian sudah dalam proses perjalanan, kemudian yang 2 sedang dalam proses, keluarganya sudah menunggu di rumah sakit. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami Yayan Nugroho di lokasi kecelakaan kereta Probowangi versus minibus di perlintasan tanpa palang pintu di Dusun Prayuana, Desa Ranu Pakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang. Selamat siang, Yayan. Bagaimana hasil olah TKP dari pihak kepolisian? Ya, selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi kecelakaan antara minibus dengan kereta api Probowangi yang menewaskan 11 korban jiwa dan 4 korban luka. Saat ini olah TKP sendiri masih berlangsung dari Ditlantas Polda Jatim dan Ditreskrim Polda Jatim. Saat ini polisi belum bisa memberikan keterangan resmi terkait hasil olah TKP karena memang masih berlangsung. Ya, Yayan, apakah dengan adanya olah tempat kejadian perkara ini perjalanan kereta api menjadi terhambat? Ya, untuk perjalanan kereta api yang melintasi perlintasan sebidang di Desa Ranu Pakis ini masih berjalan normal seperti biasa. Tadi juga beberapa kali kereta api melintas tanpa mengganggu proses olah TKP. Yayan, jika Anda bisa menceritakan sebenarnya lokasi dari tempat perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini seperti apa kondisinya? Apakah memang menjadi jalur utama begitu, dan kenapa ini tidak ada palang pintu di sana? Ya, untuk perlintasan kereta api ini memang merupakan jalur alternatif menuju dari Lumajang menuju Surabaya, karena sering terjadi kemacetan di jalur utama. Banyak pengendara yang melalui perlintasan di Desa Ranu Pakis ini. Untuk lokasinya sendiri memang jika malam hari sangat minim penerangan, jadi jarak pandang pengendara memang terbatas. Dan untuk rambu-rambu sendiri memang sudah tidak berfungsi sejak beberapa lama dan hingga saat ini belum diperbaiki. Yayan, berarti pada saat kejadian ini memang tidak ada warga setempat yang berjaga-jaga begitu kurang lebihnya di sana? Nah, untuk penjagaan memang tidak ada di lokasi perlintasan sebidang di lokasi ini, namun sebenarnya ada rambu-rambu early warning system yang ada sudah terpasang namun dalam keadaan rusak. Ya, artinya lampu di sekitar lokasi itu tidak ada ya, benar-benar gelap gulita begitu ya? Dan jika malam hari memang pencahayaan sangat kurang karena lampu-lampu juga minim di lokasi ini. Ya. Baik, terima kasih banyak Yayan Nugroho atas laporannya, dan kami masih akan menunggu perkembangan dari hasil olah TKP pihak kepolisian. Kita ke informasi lainnya pemirsa, laga pertandingan musim kedua Liga 2 antara Gresik United dan Delta Sidoarjo berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat Gresik United menerima kekalahan di kandangnya sendiri. Pertandingan Liga 2 antara Gresik United dan Delta Sidoarjo di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur berakhir ricuh. Supporter Ultras Gresik meluapkan emosi dengan meneriaki pelatih Gresik United, Rudi Eka Priyambada, untuk keluar dari kursi kepelatihan. Belum diketahui penyebab terjadinya kericuhan. Untuk meredam emosi supporter, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter. Upaya pertahanan polisi berakhir dan memukul mundur para perusuh. Sejumlah personel polisi dan penonton terluka akibat terkena lemparan batu dan gas air mata.
Data dari korban ada berapa? Sekitar tapi ada bulan ya, tapi mereka rata-rata itu tidak mengalami hal-hal yang berat. Ada yang traumatik, ada yang mungkin sedikit belum dari mata maupun mereka Bu, puluhan itu dari supporter atau dengan petugas supporter ya? Seluruh korban luka-luka akhirnya dilarikan ke 3 rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Akibat bentrokan ini sejumlah fasilitas stadion dan kendaraan dirusak akibat terkena lemparan batu. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Ainis melaporkan. Pemirsa, 1 orang meninggal dunia pasca insiden tabrakan seorang pembalap motor menabrak penonton di kejuaraan Stefano Open Road Race di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Sementara 5 penonton harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Ajang balap Stefano Open Road Race di Atambua, Kabupaten Belu, NTT memakan korban. Seorang pembalap road race menabrak kerumunan penonton. 5 orang penonton menjadi korban dan salah satu di antaranya meninggal dunia. Isak tangis keluarga tak henti melihat sosok MR usia 18 tahun, warga Kelurahan Manumutin, Kota Atambua, Kabupaten Belu, terbaring kaku di ruang jenazah di RSU Gabriel Manel, Atambua. Korban diduga mengalami pendarahan otak dan beberapa luka robek sehingga tim dokter harus bekerja ekstra merawat korban selama 3 hari, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara 2 pasien masih dirawat dan 1 pasien telah dirujuk untuk dioperasi pada tulang paha, serta 1 lagi alami patah tulang namun telah dipulangkan karena memilih berobat secara tradisional. Di sini memang dokter sudah memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa keadaannya tidak terlalu bagus, tapi kita tetap berupaya dengan memasang ventilator. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan CT scan. Setelah dilakukan CT scan, kita mengirimkan rangkaian kegiatan yang baik itu pemeriksaan yang sudah kita lakukan dan pengobatan yang sudah kita berikan kepada rumah sakit yang akan kita rujuk. Kami juga merawat, kami melakukan segala yang terbaik. Keluarga korban berharap pihak penyelenggara juga ikut berduka dan meminta kejuaraan balap motor bisa dihentikan. Kemudian sampai terjadi kecelakaan seperti kemarin, kita lihat kondisi di lapangan bahwa safety pengamanan dari panitia sendiri sebetulnya tidak optimal. Karena kita lihat di posisi kejadian titik kecelakaan kemarin itu tidak ada pembatas sama sekali. Ada sedikit 1-2 karung, tapi itu sifatnya tidak bisa mengamankan penonton, akibatnya terjadi seperti ini. Itu sangat kita sesalkan. Sebelumnya, dalam sesi latihan resmi pada 15 November kemarin, seorang pembalap diduga mengalami remblong sehingga menabrak para penonton, membuat 5 korban harus dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus dugaan pemerkosaan gadis yatim piatu yang mengalami keterbelakangan mental terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mirisnya pelaku diduga merupakan calon anggota legislatif dan hingga kini masih bebas. AF, wanita berusia 20 tahun yang mengalami keterbelakangan mental diduga mengalami pemerkosaan di satu hotel di wilayah Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuhu, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Korban mengaku diperkosa secara paksa hingga mengalami pendarahan dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Berdasarkan rekaman CCTV, korban diantar oleh salah satu pria ke kamar hotel. Setelah memastikan korban bertemu pelaku utama, pria tersebut meninggalkan kamar hotel. Pelaku pemerkosaan sendiri diketahui berinisial NR yang merupakan calon anggota legislatif. Meski identitas pelaku diketahui dan sudah dilaporkan ke Polres Luwu Timur, namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kita masih mendalami. Ya, karena dari hasil keterangan dari EB, memang dia tidak kenal sama perempuan ini. Itu pun dia disuruh, tadi kan disuruh untuk mengantarkan. Ya,
Dari terlapor Pak ya? Dari terlapor. Antarkan untuk ke kamar terlapor. Itu. Kemudian yang kedua untuk si perempuan AF ini, ini kita masih butuh keterangan intensif terhadap dia. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka pendarahan dan trauma. Pihak keluarga pun meminta polisi untuk segera menangkap pelaku. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Lubak, Ainis melaporkan. Bantuan bagi korban perang di Palestina kembali disalurkan pemerintah sebanyak 21 ton lebih. News yang akan segera kembali sesaat lagi.